Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Kling Lele. Di video kali ini saya akan lebih ke arah menjawab sih pertanyaan daripada sahabat kita, yang mana di sini pertanyaannya memang cukup lama, sudah 8 bulan yang lalu, dan saya baru sempat mau jawab karena kebetulan tadinya tertimpa dengan pertanyaan yang akhir seperti itu. Oke. Di sini ada, ini saya buat khusus menjawab daripada pertanyaan Kang Rudi Hartono dan Jagur Prakaya katanya. Jadi pertanyaannya di sini cukup banyak. Kang Rudi ini mau tahu, mungkin ini maksud yang di kolom Om. Pertanyaan saya, air yang di tandon per hari berapa kubik air dan sistemnya gimana? Oke. Jadi terus pertanyaan yang lainnya masih dari Bang Rudi Hartono, yaitu makanya saya minta tolong sama Kang Mimin jelasin analisa usaha, masuk akal, saya ingin mempelajarinya. Oke, dan itu pertanyaan yang itu nanti di rumah. Dan ini pertanyaan yang lainnya masih dari Bang Rudi Hartono. Pakai sumur bor Kang, berapa biaya listrik per bulan? Apa nutup sama keuntungan? Dan pertanyaan selanjutnya masih dari Bang Rudi Hartono, itu air ditampung di tandon dulu atau langsung dari sumur langsung? Oke. Jadi kita di sini jawab satu persatu dari pertanyaan Bang Rudi Hartono, yaitu ada 3 poin. Meskipun banyak pertanyaannya, tapi kita ambil poin, yaitu pertama, pertanyaannya apakah airnya itu dari sumur bor langsung ke kolam atau kita ditampung dulu, dan berapa sih perharinya, berapa kubik air yang diperlukan, terus berapa sih biayanya, seperti itu, nutup atau enggak. Mungkin itu lebih ke analisis usahanya, mungkin bisa jadi kalau bisa saya jawab sekarang ya saya jawab, kalaupun enggak nanti di rumah, seperti itu. Oke, kita langsung saja ke pertanyaan pertama. Apakah dari sumur bor langsung atau kita masuk ke tandon dulu? Oke, di sini oke, Bang Rudi bisa lihat. Di sini Bang Rudi bisa lihat, ini kita sumur bor dan kedalamannya memang nggak dalam, kurang lebih 7 sampai 9 meteran lah. Dan dari sini kita pakai pompa seperti ini. Nah, ini Bang Rudi bisa lihat, ini kita pompanya. Oke. Ini kita menggunakan pompa modifikasi. Nah, seperti ini. Dan ini kita memakai peralon 1,5 in seperti itu. Oke, saya mau betulkan dulu. Nah, dari sumur bor kita tarik pakai pompa, kita naik ke atas dan ke toren. Dan torennya pun Bang Rudi bisa lihat, ini tidak menggunakan toren yang besar. Ini oke, kita bisa lihat dari samping, dari sini. Nah, kita bisa lihat dari samping, ini ada 2 toren kali 250 liter, maknanya ini cuman 500 liter. Dan kita menggunakan pelampung otomatis, tujuannya adalah karena airnya itu kita supply nggak berhenti-berhenti, jadi ada masa itu penuh berhenti dan ada kurang nanti dia terbuka kembali, seperti itu. Dan oke, kita lanjut masuk review ke kolamnya, habis berapa kubik per harinya, seperti itu. Oke. Dan di sini Bang Rudi bisa lihat, ini ikan masih kecil, kita baru tebar, dan kocornya pun seperti ini. Oke, kocornya pun seperti ini, dan ini pun enggak penuh karena masih kecil, kita menggunakan ketinggian di 70 cm. Terus kalau pertanyaannya berapa kubik, sebenarnya saya nggak pernah membahas soal kubikasi air per hari, belum pernah. Cuman kesimpulannya begini, kalau dihitung dari mulai budidaya sampai panen, hitungannya itu kita sudah ada rumusnya, kurang lebih 20% per hari dari kubikasi air. Dan itu sebenarnya itu bisa dihitung rumusnya. Jadi contohnya begini, 20% itu bukan dalam arti apa ya namanya, bukan dalam arti sejak tebar 20% per hari, enggak juga. Kalau situasinya kocornya seperti ini, oke, sini bisa lihat semua.
Ini semuanya sudah kita tebar. Nah, ini semuanya kita sudah tebar dan kocornya seperti ini karena ini awal tebar. Jadi sahabat bisa lihat sampai sini semua. Ini semua kocornya ini sesederhana ini. Semuanya nggak ada yang besar karena kita harus sesuaikan dengan apa namanya, size ikan. Jadi kalau masih kecil, amonianya itu masih sedikit, terus andai kata nggak kocor pun, bahkan kalau saya yang menyarankan, kalau kepadatannya rendah, kita nggak usah pakai kocor selama 3 minggu. Maknanya kocornya itu hanya 1 bulan 1 minggu, yang 3 minggunya nggak pakai. Tapi kalau kepadatannya tinggi, misalkan ragu-ragu lah kita mau pakai kocor langsung sejak pertama tebar, itu nggak masalah juga. Tapi hitungannya begini. Per hari itu 20% dari 8 kubik, karena isinya ini kalau full 8 kubik, jadi hitungnya 20% per hari. Terus 8 kubik maknanya kurang lebih 1.300 liter per hari. 1.300 liter per hari dikali 60. Maknanya ya hampir 90.000 liter dalam satu siklus. Karena itu hanya 20% dari keseluruhan. Tapi bukan dari pertama 20% yang saya bilang. Jadi kita itu hitungnya hitung keseluruhan. Dan itu pun hanya sebatas teori sebenarnya. Karena pada realnya itu bisa lebih, bisa kurang. Cuman kalau nggak ada teorinya, kita susah untuk memahami. Makanya teori itu harus ada. Terus kalau pertanyaan berikutnya nih. Pertanyaan dari Mas Rudi Hartono. Berapa sih biaya listrik per bulan? Apakah bisa nutup? Oke, dan itu pun tergantung dari jenis KWH. Kalau kita menggunakan satu paket, itu 1 bulan nggak lebih dari 140.000. Nggak lebih, karena itu ada limitnya sebenarnya. Yang satu paket itu ada limitnya yang subsidi. Jadi, kalau punya saya, itu 1 bulan itu cuma 60.000. Dan ini kita punya 2 KWH, pakai 2 KWH. Ini 1 bulan itu nggak sampai 300.000. Nggak sampai. Cuma 240, 230 seperti itu. Dan itu bukan teori, karena itu real, itu ada penagihannya, itu ada kwitansinya seperti itu. Dan yang satu kita pakai apa namanya, pasca bayar, dan yang satunya prabayar seperti itu. Jadi kita yang satu pakai pulsa, yang satu pakai rekening seperti itu. Jadi tapi dua-duanya itu masih di bawah 300.000, di bawah 300.000. Dan belum lagi yang KWH dulu kan ada beban tuh. Nah, belum lagi beban, tapi keseluruhan itu di bawah 300.000. Untuk untuk jumlah kolam 20 kolam ini kita hanya memerlukan 240.000, dan kalaupun ada pemakaian ekstra di musim panas, misalkan ada pemakaian ekstra, itu kita hanya memerlukan maksimal itu 300 seperti itu, maksimal 300. Jadi untuk pertanyaan Mas Rudi Hartono tadi atau Mas Jaguar Pakaya, untuk kolam 20 kolam listriknya nutup enggak sih? Nah, hitungannya begini, kalau kita katakan ini kan di bawah 300, oke, anggap saja saya bengkakan kita menggunakan yang tarifnya 2 kali lipat, yang 2 paket, yang 900 volt. Begini, harga tarifnya kan itu 2 kali lipat, ataupun kita bikin 3 kali lipat. Dari 250, 300 bikin 3 kali lipat, 1 juta, anggapkan 1 juta. Dan 1 juta per bulan dalam 2 bulan, 1 kali siklus, anggapkan 2 juta. 2 juta dibagi 20 kolam, dan itu hanya 100 per 1 kolam. Per 1 siklus, 100.000 rupiah. Untuk tebar ikan 5.000, atau untuk kapasitas 5 kintal, 100. Dan saya rasa cuma 20.000 rupiah per 1 kintal. 20.000 rupiah per 1 kintal. Maknanya per kilonya itu hanya 200 rupiah. Sampai sedetil itu bisa dijelaskan secara ilmiah. Jadi jangan khawatir kalau untuk air seperti itu. Jadi kesimpulannya, apakah airnya dari sumur bor langsung? Enggak. Di awal tadi saya sudah tunjukkan, kita masukkan ke tandon, tujuannya oksidasi. Terus apakah air yang berzat besi tinggi aman?
aman. Selama perubahannya itu lama. Perubahannya lama gimana? Ya kita bisa cobalah. Cobanya gini. Air itu keluar dari sumur bor, kita masukkan ke jolang, kita masukkan ikan. Kalau ikan itu bisa bertahan dalam waktu 24 jam, jangan kasih makan lah di jolang itu, di jolang, di ember itu hanya eksperimen lah bahasanya. Kalau selama 24 jam dia bertahan hidup, itu bisa kita bantu dengan oksidasi sedikit, tampung di toren, setelah itu kita bagi, itu semuanya aman seperti itu. Terus sistemnya gimana? Oke, saya tadi tunjuk sumur bor dan pembagiannya seperti apa. Oke, di sini kita bisa lihat seperti ini. Oke, itu kan toren tuh, sahabat bisa lihat. Tadi dari sumur bor naik ke toren, dan dari toren kita ke sini. Nah, dari toren kita naik ke sini, dan ini yang langsung bagi, dan ini masuk ke tanah. Tujuannya ini kita bagi ke semua kolam melalui jalur tanah seperti itu. Ini hanya jalur masuk saja, yang lainnya kita menggunakan jalur tanah. Cuma nih, tadi saya katakan 2 kWh karena apa? Tahun ini memang belum lama sih, baru beberapa bulan kita upgrade jadi memakai 2 pompa. Kalau tahun-tahun yang lalu ada di video saya sebelumnya, bahkan yang di komentar pertanyaan ini, itu kita menggunakan 1 pompa untuk 20 kolam. Hanya saja ada kendala, pas kita lagi ada trouble masalah pompa, ada kerusakan, kita nunggu selama 1 minggu seperti itu. Jadi aktivitas kocor air berhenti. Jadi untuk membackup, selain daripada untuk mengupgrade kepadatan, jadi kita tambahkan 1 pompa lagi. Tujuannya gini, kita coba dari 1.000 ekor, 3.000 ekor, 5.000 ekor, dan insya Allah akan kita upgrade lagi, tapi saya belum bisa sepil sampai berapa kepadatannya untuk sistem kocor ini. Terus kenapa kita pakai 2? Karena tujuannya kita mau upgrade kepadatan, jadi kita menggunakan sumurnya 2, torennya 2. Terus yang satunya di mana? Kita bisa lihat, cuman yang satu kita hanya pakai 1 toren. Jadi di sebelah sana sahabat bisa lihat itu ada 1 toren. Dari toren itu di bawahnya sumur bor. Tahun lalu saya sudah review juga. Dari sumur bor yang itu kita masuk ke sini, nah masuk ke paralon yang ini, oke, baru kita masuk ke tanah seperti itu. Tapi sama prosesnya, sama sistem kerjanya sama. Dari sumur bor naik ke toren, sama ada pelampungnya juga, cuman yang itu cuman 1, tadinya 2 sih, kita pasang 1 dan kita bagi ke sini, dan sama kita bagi. Meskipun jalur yang ini juga karena peralon ini kan di bawah tanah, jadi kita masukannya ke sini ke bawah, baru kita bagi seperti itu. Nah, jadi untuk pertanyaan Mas Rudi Hartono mudah-mudahan bisa terjawab, karena tadi ada poin penting yang harus saya jawab. Pertama, apakah air sumur dari apakah air dari sumur bor itu langsung ke kolam atau ditandon dulu? Kita ditandon tapi nggak lama. Siklusnya langsung. Tujuannya bukan untuk mengendapkan air, bukan. Tujuannya untuk mengoksidasi, untuk melepaskan zat pada terlarut. Oke, saya ulangi. Tujuannya oksidasi itu bukan untuk mengendapkan. Karena sebenarnya untuk zat besi itu sederhana. Yang penting ada oksidasi, itu sudah bisa melepaskan zat pada terlarutnya. Jadi nggak usah didiamkan beberapa hari gitu, nggak usah. Makanya di sini pun sama, airnya berzat besi tinggi. Kalau didiamkan itu warnanya agak coklat seperti itu. Cuman yang saya bilang tadi, dengan cara oksidasi, apalagi kita menggunakan 2 toren, jadi dari toren 1 pindah lagi ke toren satunya baru keluar, dan itu sudah cukup untuk mengoksidasi, melepaskan zat besi tadi. Jadi aman. Dan oke, mudah-mudahan untuk Bang Rudi Hartono, mudah-mudahan bisa terjawab. Dari sumur bor apakah langsung atau enggak? Enggak, tapi bahasanya bukan ditampung. Kita naik ke toren dulu untuk dioksidasi dan kita bagi. Dan bukan ditampung, bukan. Jadi bahasanya pertanyaannya kan apakah ditampung dulu, ditandon, atau kita langsung. Jadi di sini kita langsung sih, hanya melalui oksidasi dulu. Dari sumur bor naik ke toren, setelah itu kita bagi. Dan di situ ada pelepasan zat pada terlarut, zat apapun. Selain daripada zat besi pun sama, seperti itu.
Terus untuk biaya listrik saya sudah bilang tadi kita di bawah 300.000 karena kita satu paket KWH-nya. Andai kata mau 2 paket pun itu masih kebagian lah bahasanya. Karena kalaupun kita anggapkan 3 kali lipat dari yang sekarang itu masih nutup. Jadi jangan khawatir untuk biaya listrik itu masih nutup. Tapi untuk sistem kocor seperti itu, kan sistem kocor itu nggak neko-neko, nggak macem-macem, tinggal kita kasih kocor saja. Terus kalau pertanyaan tadi yang ketiga yaitu soal berapa perharinya kubikasi airnya. Sebenarnya itu relatif. Itu bisa betul, bisa enggak. Maksudnya gini, kalau secara rumus matematikanya yang saya bilang tadi di awal, per harinya itu 20%, mananya per satu siklusnya itu kurang lebih 100, berapa tadi saya sudah sebutkan. Cuman yang jelas secara akurat, secara hitung-hitungan simulasi, kita hitung 20% kali 60 hari. Dan tinggal kita bagi 20 bak seperti itu. Tapi yang saya katakan di sini itu hanya teori kalau untuk sistem kubikasi. Karena kenyataannya sebenarnya kita nggak menghitung kubikasi. Kenyataannya. Cuman dari kekuatan pompa kita bisa hitung. Pompa kita itu per hari cuma 70 liter kemampuannya. Dan kalaupun 2 nih itu cuma 140 liter pompa. Jadi di situ kita bisa hitung. Dan itu enggak 24 jam. Itu kisaran 15 menit hidup dan 15 menit mati. Kadang 20 menit hidup, 20 menit mati. Tergantung berapa banyak suplai kocor yang kita pakai. Seperti itu. Jadi untuk kubikasi per hari, berapa kubik per harinya itu relatif. Tergantung besar ikan, tergantung berapa besar kocor. Karena kalau saya katakan di sini, oh per harinya itu cuma 10 kubik. Kalau misalkan sahabat lebih besar kocornya, ada itu lebih boros seperti itu. Tapi yang jelas sistem kocor itu bukan soal kubikasi itu. Meskipun saya katakan di sini 20%, karena yang ini kubikasi per baknya kurang lebih 8 kubik dan isinya kurang lebih 3.000 sampai 5.000 dan kenanya itu di angka 20% per hari seperti itu. Jadi dan itu relatif, itu bisa berubah tergantung ukuran bak, tergantung kepadatan tebar juga. Karena sebenarnya kita harus hitung amonia juga seperti itu. Oke, mudah-mudahan bisa terjawab untuk Mas Rudi Hartono dan Mas Jaguar Pakaya. Untuk jawaban yang ini saya rasa mudah-mudahan bisa dipahami. Dan kalaupun ada yang belum paham lagi, yang ada yang terlewat bahasanya, sahabat bisa tulis di kolom komentar dan insya Allah saya akan review lagi, saya buatkan video lagi khusus untuk menjawab pertanyaan sahabat seperti itu. Oke, ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikut-ikutan. Iya, nggak apa-apa. Ya, gitu.